Halo teman-teman, kembali lagi di channel Rosidal Kecamba. Ya, namanya usaha tentu ada resiko dan kendalanya masing-masing. Tidak terkecuali dengan usaha toge dan kecamba. Menanam toge atau membuat toge memang relatif mudah. Hanya kita siram dengan air, toge pasti juga tumbuh. Tetapi di sini kalau mau untuk dijual atau untuk usaha ya, tumbuh di sini tidak asal tumbuh, tapi memang togenya harus berkualitas, tahan lama, tidak mudah busuk. Ada hal-hal yang harus diperhatikan atau faktor-faktor yang harus diperhatikan saat menanam toge. Faktor-faktor tersebut antara lain bahan baku, air, suhu, dan nutrisi. Untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan faktor-faktor tersebut ya. Tapi sebelum itu, tak bosan saya ingatkan untuk selalu mendukung channel saya ini dengan cara subscribe, like, dan komen, dan nyalakan tanda lonceng untuk selalu mendapatkan informasi yang menarik seputar toge dan kecamba. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Faktor pertama yang menentukan keberhasilan toge adalah bahan baku. Bahan baku untuk toge apa sih? Tentunya kacang hijau ya. Jadi pemilihan kacang hijau sangat menentukan. Biasanya kalau saya menggunakan kacang hijau dari impor yang bermerek DW dari Afrika. Tapi sekarang ada berbagai macam merek sih. Ada Dioci, ada Lamitek, dan lain-lain. Jadi sangat menentukan pemilihan bahan baku dari kacang hijau ini, terutama saat penyortiran. Saat penyortiran harus benar-benar bersih dari kacang mudanya ya. Jadi kacang muda ini memang nggak bagus untuk toge karena mudah busuk. Tumbuh sih tumbuh, tapi umurnya itu nggak lama. Nggak lama kalau kacang muda cepat busuk. Jadi nantinya toge nggak bagus ya. Jadi harus disortir benar-benar, telaten, juga harus sabar ya. Yang kedua adalah air. Air di sini sangat penting peranannya karena tanpa air toge nggak akan tumbuh. Air di sini harus air yang jernih, air bersih, dan terjaga pH-nya di antara angka 6-8. Air harus melimpah, bisa ditampung di bak atau ember yang besar. Jadi memang air ini sangat menentukan saat panen toge nanti, karena air itu unsur penting ya. Karena toge memang ya istilahnya makanannya itu air, karena 3 jam sekali harus disiram supaya ya tumbuh ya dengan sempurna. Selanjutnya faktor yang ketiga adalah suhu. Suhu memang kadang-kadang menjadi kendala para pengusaha toge karena suhu memang nggak bisa diprediksi, kadang panas banget, kadang dingin gitu ya. Tapi suhu yang paling tepat untuk membuat toge adalah antara 29-30 derajat. Tapi kalau saat lagi panas banget ya sampai 33-34 derajat, penyiramannya boleh diperbanyak hingga 2 jam sekali, harus disiram. Kalau suhunya biasa ya kita standar 3 jam sekali lah. Jadi harus benar-benar diperhatikan saat penyiramannya. Selanjutnya adalah faktor
pemberian nutrisi. Nutrisi di sini saya menggunakan nutrisi Sumo khusus untuk toge dan obat merah, si merah, bukan obat merah yang untuk luka ya. Jadi obat merah ini memang fungsinya untuk menghambat akar tumbuh lebih cepat. Jadi nanti togenya nggak panjang-panjang, jadi gemuk ya kalau dikasih si merah. Tapi jangan terlalu banyak pemberiannya. Cukup kalau 5 kilo itu cukup setengah sendok teh dicampur 5 liter air untuk menyiram. Penyiraman dikasih merah ini toge umur antara 2 hari sampai 3 hari baru dikasih obat merah. Kalau untuk nutrisinya sudah ada panduannya di kemasannya ya. Jadi memang takarannya harus pas supaya nanti juga hasil togenya itu bagus, gemuk, putih. Tentunya apa yang kita harapkan sesuai lah. Bahan baku sudah, air sudah, suhu sudah, nutrisi sudah ya. Jadi memang pembuatan toge harus benar-benar diperhatikan. Kita harus siap standby di rumah, tahan untuk jalan-jalannya ya. Aku usaha toge itu kan memang di rumah terus, emang harus mengurus toge itu sih karena 3 jam sekali harus penyiraman. Jadi memang harus disiapkan mental dan pikirannya. Tapi ya kalau bahan baku sudah benar, airnya bersih, suhunya tepat, terus beberapa istilahnya udah sesuai ya, tapi kok hasil panennya tetap gagal atau busuk, yaitu nasib kita. Jadi nasib juga menentukan keberhasilan pembuatan toge. Jadi kadang-kadang ya saya juga kayak gitu sendiri, kadang udah dirasa udah pas pemberian nutrisinya, kok masih gagal, mau panen, busuk, berair, nggak bisa dijual lah. Tapi memang itu nggak selalu gagal. Harus tetap semangat ya untuk teman-teman yang mau usaha toge dan kecambah. Mungkin itu dulu dari penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa subscribe ya, yang belum subscribe. Saya tunggu kebahagiaan hatinya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya tentang toge dan kecambah. Salam sehat untuk kita semua.